Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita. Mesti membicarakan tentang puasa yang hukumnya makruh. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa qala Syafi'iyah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yukrahu ifradul jum'ati bisawmi, makruh hukumnya berpuasa hanya pada hari Jumat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ifradus sabti wal ahadi bisawmi, yang kedua makruh hukumnya berpuasa hanya hari Sabtu saja. Yang ketiga, makruh hukumnya berpuasa hanya hari Ahad saja. Jadi yang pertama, makruh hukumnya berpuasa hari Jumat saja. Yang kedua, makruh hukumnya berpuasa hanya hari Sabtu saja. Yang ketiga, makruh hukumnya berpuasa hanya hari Ahad saja. Yang kemudian yang keempat, ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa shaumud dahri, makruh hukumnya berpuasa sepanjang tahun. Setahun penuh dia berpuasa, hukumnya makruh. Ghairul aidi wat tasyrik liman khafa bidararan aw fawta haqqin wajibin aw mustahabbin, bagi orang yang khawatir dia akan jadi bahaya bagi tubuhnya, atau orang yang khawatir menghilangkan kefarduan yang merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, atau kesunahan yang merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya makruh apabila ada orang yang berpuasa selama setahun penuh. Kenapa demikian? Li khabaril Bukhari, dengan hadis Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wal sadika 'alaika haqqan fasum wa aftir. Sungguhnya bagi Allah ada haknya, bagi keluarga engkau ada haknya, tubuhmu ada haknya, maka berpuasalah kemudian berbukalah puasa. Ini merupakan larangan bagi orang yang makruh hukumnya berpuasa selama setahun penuh. Kemudian ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang berikutlah shaumut tatawwu atau shaumul mandubu, puasa yang hukumnya sunnah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin, berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Ini hukumnya sunnah. Jadi orang yang berpuasa sehari kemudian sehari berikutnya tidak berpuasa, ini hukumnya sunnah. Ini disebut dengan puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Ini merupakan afdalu shaumi tatawwu, siyamu naumin wa iftar yaumin, adalah puasa sunnah yang paling utama. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Jadi merupakan hukumnya sunnah berpuasa Nabiullah Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Dalilnya mana? Li khabri sahihain, hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, afdalus siyam saumu Daud, puasa yang paling utama adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftur yauman, Nabiullah Daud alaihissalam beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Ini merupakan puasa sunnah yang paling afdal, yaitu puasa dari Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, adalah saumu thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Yang afdal yang bagaimana? Wal afdalu an takuna al ayyamul bid ay ayyamul lail bid. Yang paling afdal puasa 3 hari selama setiap bulan daripada bulan Hijriah adalah puasa ayyamul bid. Tanggal berapa dimulainya? Yaitu al-thalith ashar, ar-rabi asal, wal khamis asal. Pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriyah kita disunnahkan berpuasa 3 hari yang disebut dengan ayyamul bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Kenapa demikian disebut dengan ayyamul bid? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan li yudhiha lailan bil qamari, dikarenakan malamnya putih dengan adanya malam bulan purnama. Oleh karena itu sunnah kita afdalnya berpuasa pada ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan daripada bulan Hijriyah. Kemudian ikhwatul Islam azzanillahu wa iyyakum, dalilnya mana? Yaitu hadis daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza sumta minasy-syahri thalathata ayyam fasum thalitha asyrata wa rabi'a asyrata wa khamisa asyrata. Apabila engkau berpuasa sebulan daripada setiap bulan Hijriyah, maka berpuasalah 3 hari. Puasa tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Ini merupakan puasa
puasa yang sunnah kita kerjakan 3 hari setiap bulan Hijriyah, yaitu dimulai dari tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Yang ketiga, ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, puasa yang sunnah adalah, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan saumu yaumil itsnain wal khamis min kulli usbu', yaitu puasa pada hari Senin dan hari Kamis setiap minggunya. Setiap minggu sunnah kita berpuasa Senin ataupun hari Kamis, atau dua-duanya, Senin dan Kamis. Kenapa demikian? Li qauli Usamah bin Zaid, dikarenakan ucapan daripada sahabat Nabi Sayyidina Imam Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumul itsnain wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian fasuila an dzalika, semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kenapa Rasulullah sampai berpuasa Senin Kamis? Faqala, maka Nabi menjawab, inna a'malan nas tu'radu yawmal itsnain wa yawmal khamis wa uhibbu an yurada amali wa ana sha'imun. Sungguhnya amalan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan disodorkan, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin sekali pada waktu ditunjukkan kepada Allah aku dalam kondisi berpuasa. Oleh karena itu disunnahkan kita untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa demikian? Tadi nasnya Rasulullah sangat ingin sekali amal ibadahnya ditunjukkan di hadapan Allah sementara dalam kondisi berpuasa. Maka yang keempat, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah dia mengatakan adalah puasa yang sunnah saumu sittati ayyan min Syawal walau mutafarriqatan, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal sekalipun tidak berurutan. Ada orang yang berpuasa Syawal 6 hari tapi berpisah-pisah, yang penting jumlahnya 6 hari. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan dan masih mendapatkan sunnahnya. Tetapi afdalnya bagaimana? Walakin tatabu'uha afdalu aqibal aid mubadarah lil ibadah. Dikarenakan yang paling afdalnya bagaimana? Afdalnya adalah berturut-turut. Jadi 6 hari dikerjakan berturut-turut, inilah yang paling afdal. Setelah hari raya tanggal 1 langsung kita berpuasa tanggal 2-nya. Tanggal 2 sampai 6 hari. Kenapa demikian? Disunnahkan seperti itu afdalnya mubadarah lil ibadah, untuk menyegerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengqadha puasa Ramadan kemudian niatnya dua, qadha puasa Ramadan dan puasa sunnah Syawal, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Apakah mendapatkan pahalanya? Ya, yang penting diniatkan niat qadha puasa Ramadan dan niat puasa sunnah Syawal. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yahsulu lahu thawabuha, dan dapat diraihlah puasa sunnah daripada sunnah Syawal walau sama qadaan atau nadhran atau ghaira dzalika, sekalipun dia berpuasanya qadaan Ramadan atau puasa nadar atau yang lainnya. Jadi diperbolehkan kita untuk menggabung niat. Ada orang yang ada qada puasa Ramadan, dia pengen mendapatkan juga pahala sunnah Syawal, apakah diperbolehkan digabung? Iya, diperbolehkan digabung dan didapatkan pahalanya dua-duanya, pahala qada dan juga pahala daripada salat puasa sunnah Syawal. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, dalilnya mana? Yaitu hadis daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahr. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelahnya puasa Syawal, 30 hari, 30 hari atau sebulan penuh selama Ramadan dia berpuasa, kemudian 6 hari selama Syawal. Kata Rasulullah SAW, fadzaka siyamud dahr, itulah yang disebut dengan puasa selama setahun, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama setahun. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, yang kelima, pengarang rahimahullah beliau mengatakan puasa yang hukumnya sunnah adalah saumu yaumi arafah, berpuasa pada hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Wa huwa tasi' Dzulhijjah dengan haji, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan puasa Arafah. Ini merupakan hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Di khabari Muslim, hadis riwayat Muslim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Berpuasa
berpuasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, itu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Inilah puasa yang afdal, hari yang paling afdal, hari yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu, yaitu hari Arafah. Dalil yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi minan nar min yaumi Arafah." Tidaklah satu hari lebih banyak Allah membebaskan ahli neraka, Allah bebaskan dari siksa api neraka pada hari Arafah. Jadi Allah bebaskan ahli neraka dari siksanya paling banyak adalah pada hari Arafah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Sementara bagaimana orang yang melakukan ibadah haji? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ammal haj falayusannu lahu shaumu yaumi arafah. Maka orang yang melakukan ibadah haji tidak disunnahkan untuk melakukan ibadah sunnah puasa pada hari Arafah. Kemudian ikhwatal Islam azza Allah wa iyyakum, puasa yang hukum sunnah apa lagi? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, saumu thamanati ayyam min Dzulhijjah qabla yaumi Arafah lil haji wa ghairihi. Berpuasa 8 hari sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah disunnahkan kita berpuasa. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan ibadah haji atau selainnya. Jadi orang yang melakukan ibadah haji atau yang tidak haji, maka disunnahkan berpuasa pada bulan Dzulhijjah dimulai dari tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Dalilnya mana? Itu hadis riwayat daripada As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kerjaan yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siyamu Asyura, berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kedua, wal asyar, dan berpuasa pada tanggal 10-nya. Kemudian dan 3 hari selama setiap bulan sekali, yaitu tadi ayyamul bid, tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Kemudian waraqatain qabla al-qada, dan Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar, yaitu salat sunnah yang dikerjakan sebelum melakukan salat fardhu subuh. Kemudian ikhwatul Islam azzanallahu wa iyyakum, yang ketujuh, puasa yang hukumnya sunnah apa lagi? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, saumu Tasu'a wa Asyura. Berpuasa disunnahkan pada hari Tasu'a dan hari Asyura. Tasu'a tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? Wa humat tasi' wal 'ashir min syahril Muharram, yaitu tanggal 9 Muharram. Tasu'a disebutnya. Sementara tanggal 10 Muharram disebut dengan Asyura. Disunnahkan oleh pengarang rahimahullah, kata beliau, wa yusannul jam'u bainahuma, disunnahkan menggabung antara keduanya. Kerjakan tanggal 9 Muharram, juga kerjakan puasa dari tanggal 10 Muharram. Kenapa demikian? Karena hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi wal ashir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku hidup tahun datang, tahun depan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Kemudian ikhwatul Islam azzanallahu wa iyyakum, yang berikutnya adalah kenapa demikian disunnahkan kita berpuasa Tasu'a dan Asyura, yaitu adalah untuk menyelisih kerjaan daripada orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Dikarenakan pada waktu Rasulullah SAW datang ke kota Al-Munawwarah, maka beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Nabi tanya, mahada, ini hari apa sampai kalian orang-orang Yahudi berpuasa? Qalu, orang Yahudi menjawab, yaumun saleh, hari yang baik, hari yang bagus. Bagaimana baiknya? Bagaimana bagusnya? Kata orang-orang Yahudi, najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduhim fasamahu Musa. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan tentara-tentara Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa. Kata Rasulullah SAW, jika kalian berpuasa, fa ana ahakku bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyami, maka aku lebih berhak daripada kalian semua, maka aku berpuasa, dan beliau merintahkan semua hamba Allah umat Nabi Muhammad untuk berpuasa pada hari Asyura. Kenapa demikian tadi? Untuk menyelisih kerjaan daripada orang-orang Yahudi. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, yang berikutnya adalah
Disunnahkan berpuasa hari apa? Yang ke-8. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan siyamul ashhurul hurum. Disunnahkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram ini ada 4. Yang 3 secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sementara 1 sendiri, yaitu bulan Rajab. Disunnahkan demikian untuk berpuasa daripada 4 bulan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian ikhwatal Islam azzanallahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang ke-9 adalah puasa Yaumul Sya'ban, yaitu puasa Sya'ban. Dalilnya mana? Li hadits Ummi Salamah, yaitu hadis daripada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata beliau anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasum min as-sanah syahran tamman illa Sya'ban yasulu bihi Ramadan. Yang pertama dalilnya ini, kata Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa selama sebulan penuh full, yaitu pada bulan Sya'ban, langsung beliau melanjutkan di bulan Ramadan. Yang kedua dalilnya daripada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumuhu kullah. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama sebulan penuh selama Sya'ban, kemudian beliau melanjutkan ke bulan suci Ramadan. Demikian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.